Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rofik Nawan Kurniawan. Di sini kita masih membuat video tentang ayam bris ya. Nah, di depan kita ini ada ayam bris yang sudah mulai saya umbar, sudah mulai saya taruh di bawah atau di tanah. Kemarin sempat beberapa itu agak sakit karena mungkin sudah masanya dia itu udah turun ke tanah, tapi masih saya box. Jadi beberapa kemarin ada yang sempat cekrek, kemudian ada yang lesu. Nah, ini juga masih ada yang lesu satu ini. Cuma ini sekarang saya kasih di kandang ini postal agar mudah perawatannya. Kemudian dari segi udara juga lebih bagus, karena kalau di box terus itu kan mungkin karena boxnya itu juga masih karena box kecil, jadi untuk sirkulasi udaranya kurang bagus. Nah, ini alhamdulillah anak ayamnya mulai sehat, mulai kembali normal seperti ayam yang sehat seperti biasanya. Nah, di sini kita lanjutkan untuk video tentang ayam bris, walaupun saat ini saya mau membahas bukan terkhusus untuk ayam bris namun untuk ayam materi. Jadi untuk sore hari ini, nah ini keadaannya saya buat video di sore hari dan hujan ya. Jadi Jogja pada hari ini atau hari-hari seperti sebelumnya itu baru kurang bagus teman-teman. Beberapa hari hujan, kemudian tadi itu panas banget, jam 8 saja udah panas, kemudian sorenya hujan. Nah, ini juga berpengaruh juga kepada peliharaan kita ya, ayam kita. Tadi beberapa ada ayam yang nafsu makannya kurang seperti yang di sini, itu nafsu makannya kurang. Kemudian ini juga baru ganti bulu juga, jadi agak kotor kandangnya. Ini khusus betina bris, calon-calon indukan kita. Ini tadi ada yang lesu juga, tapi insya Allah masih bisa kita rawat ya, masih bisa kita maksimalkan, insya Allah tidak masalah. Nah, ini untuk kandang alhamdulillah dari total 10 kandang ini sudah terisi 6. Kemarin kan cuma 4 kandang ya, jadi ini ada 2 kandang yang sudah terisi lagi, kemudian masih ada 4 kandang itu belum saya isi. Nah, kembali ke topik yang mau saya bahas sedikit, yaitu tentang ayam materi. Nah, bagaimana perkembangannya tentang ayam materi. Jadi buat teman-teman yang kemarin itu sempat rame ya tentang ayam materi, beternak ayam materi, mulai dari ayam materi yang mahal, kemudian yang sudah terjangkau, kemudian dipersilangkan dengan ayam-ayam yang lain. Nah, itu bagaimana nasibnya ke depan? Tentu sebagai peternak kita juga harus memikirkan seperti itu ya. Jadi tidak terus-terusan kita itu beternak ayam, kemudian dengan beternak ayam materi yang mungkin cenderung masih harga mahal, kemudian kita bereuforia, kita senang dengan harga tersebut, namun kita lupa tujuannya untuk beternak ayam materi itu apa. Jadi di sini maksud saya untuk tidak mau menjatuhkan tentang buat teman-teman yang beternak ayam materi, namun kita ulas, maksudnya kita sedikit mengulang atau mengingat-ingat dulu kita beternak ayam materi itu untuk apa. Jadi buat teman-teman yang menyimak video ini, monggo silahkan kita saling sharing, kita saling berpikir bagaimana untuk kedepannya atau bagaimana perkembangannya untuk ke depan beternak ayam materi yang pada saat ini ada di kandang kita masing-masing. Ya, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Ini saya sedang duduk karena lebih enak seperti ini ya, daripada megangi kamera itu nggak enak. Jadi biar lebih enak kita buat video sambil duduk aja. Nah, tadi saya mau membahas tentang bagaimana perkembangan ayam materi setelah beberapa waktu kemarin sempat ramai. Dari mulai ayam baretrok, kemudian ayam Indio Gigante, kemudian ayam susek, ayam yang sekarang sedang naik daun itu ayam leghorn.
kemudian ya masih banyak ayam-ayam yang lain. Nah itu kedepannya itu bagaimana nasibnya, apalagi sekarang itu baru rame ya, rame tentang resesi, bagaimana tahun 2023 itu menjadi tahun yang gelap. Maksudnya tahun yang gelap itu bukan sama sekali tidak ada matahari, berarti itu ada dukun. Itu sangat mengkhawatirkan kalau itu ya. Cuma enggak, maksudnya tahun yang gelap itu tahun banyak sekali kesusahan. Mungkin ada yang di PHK, banyak perusahaan-perusahaan yang harus berpikir keras bagaimana nanti produksi, kemudian bagaimana membayar pegawainya, seperti itu ya. Jadi tahun yang dimaksud tahun yang gelap itu seperti itu. Nah, kita tidak usah memikirkan yang bagaimana resesi ya, itu tidak. Cuma kita bagaimana tentang ayam itu mau dibawa kemana. Nah, jadi buat teman-teman yang masih beternak ayam materi, tolong dipikirkan ke depannya itu untuk apa. Jadi kita itu selama ini beternak materi, ayam materi, mungkin seperti ayam baretrok, kemudian ayam australorp, itu tentunya tidak terus-terusan dijual dengan harga mahal. Mungkin kalau teman-teman yang pemain awal atau mungkin orang yang dulunya beternak awal-awal itu membeli ayam australorp atau baretrok itu dengan harga yang sangat mahal. Seperti contohnya dulu per ekor itu bisa sampai mungkin mahal ya untuk usia produksi, kemudian untuk telurnya itu bisa sampai 100.000, bisa sampai 120.000 per butir. Nah itu tentunya untuk kedepannya tidak bisa seperti menurut saya ya teman-teman, menurut saya itu tidak bisa dijadikan usaha yang berkesinambungan dengan harga yang mahal. Pasti itu akan ada penurunan dan akan ada masanya ayam itu kembali normal dalam artian kembali seperti yang dibutuhkan pada masyarakat pada umumnya, itu untuk dikonsumsi entah dari telur ataupun dari dagingnya. Nah, jadi teman-teman perlu dipikirkan. Karena apa? Karena kalau di Indonesia itu ya nggak cuma di Indonesia tapi di mayoritas untuk ayam itu yang untuk konsumsi daging biasanya itu ada dua. Yang pertama kalau di Indonesia ayam kampung, kemudian ayam broiler. Nah, itu dua spek itu. Nah, itu kemudian ayam materi yang akan kita jadikan, yang maksudnya yang kita punya itu untuk apa? Nanti diambil dari segi kita beternak, diambil dari segi telurnya kah? Atau dari segi daging? Nah, kalau dari segi daging tentunya itu nanti akan jenis model baru kan. Kemudian kalau jenis model baru kita kan harus mengenalkan ke masyarakat. Bagaimana ini ayam ini seperti apa? Ayam ini rasanya bagaimana? Karena kan model-model ayam materi itu kan tidak bisa langsung diterima masyarakat pada umumnya. Contohnya, mungkin kalau kita menjual ayam australorp di pasar gitu ya, itu walaupun harganya mahal, kalau di pasar kemudian sudah dibeli orang tengkulak atau dibeli sama bakul keronjotan, orang-orang pada otomatis bakal bertanya, ini ayam apa mas? Warnanya hitam, kakinya hitam, wah ini harganya murah. Nah, itu kalau belum disosialisasikan itu tentunya kita akan merugi, karena kan kita membeli materi dengan harga mahal, kemudian setelah dijual di pasar itu kok harganya murah sekali. Jadi seperti itu teman-teman harus dipikirkan. Jadi saya di sini tidak mau menjatuhkan para peternak seperti teman-teman yang awal pemula peternak ayam materi yang mungkin masih menginginkan harga mahal, itu tidak seperti itu. Cuma kita harus berpikir bagaimana tujuan ke depan itu kita beternak ya. Nah, jadi ada dua teman-teman, ayam broiler sama ayam kampung. Nah, otomatis kalau kita di daging itu kita akan condong ke ayam kampung, walaupun itu tidak bisa dibilang seperti ayam kampung pada umumnya. Tapi kita untuk mendesain atau seperti istilahnya membuat ayam dengan gen baru, cuma itu sebagai anak turunannya ayam kampung. Jadi kalau di Indonesia, kalau untuk ayam kampung jelas tidak bisa dikalahkan ayam kampung murni atau AK. Ayam kampung asli itu tidak bisa dikalahkan. Kemudian banyak turunannya seperti joper, kemudian seperti ayam Elba, atau kemudian ayam KUB yang sekarang sedang banyak diternakkan, entah dari
Baliknak, kemudian para peternak-peternak mandiri. Nah, tentunya kita sebagai peternak mandiri yang menggunakan ayam materi, kita juga harus memikirkan ke depan. Kita itu beternak untuk apa? Untuk konsumsi kan? Untuk konsumsi berarti kalau dari segi ayam seperti itu kita harus bagaimana? Kita harus mulai mengenalkan ke pasar atau bagaimana. Jadi kalau misalkan teman-teman yang pikirannya itu visioner ke depan, mungkin teman-teman yang sebagai peternak yang tujuannya untuk ayam konsumsi itu sudah harus mempersiapkan sejak sekarang. Jadi mungkin teman-teman yang beternak ayam Barred Rock, ayam Barred Rock mungkin sekarang masih lumayan mahal. Cuma teman-teman harus fokus teman-teman beternak banyak, kemudian ditujukan untuk konsumsi. Itu harus dipikirkan juga, jangan hanya untuk ngambil untungnya yang banyak saja. Nah, seperti contohnya seperti saya yang ada di kandang ini ayam bris ya. Ayam bris mungkin kalau di masyarakat atau di media sosial, di Facebook, entah di apa, itu masih jarang sekali yang memilikinya. Cuma untuk saya pribadi, kenapa kok banyak ayam bris ya di sini? Kenapa nggak cuma saya itu beternak satu pasang aja, mungkin satu jantan, 3 betina atau 4 betina, kemudian anaknya setiap netes saya jual, kemudian nanti saya bingung regenerasinya nggak ada. Nah, saya tidak seperti itu teman-teman. Pikiran saya untuk ke depan. Jadi untuk di Indonesia sendiri, tadi saya bilang ada 2, ayam broiler sama ayam kampung. Walaupun nanti ayam kampung itu turunannya banyak, ayam persilangan, ayam dan macam-macam lah. Nah, untuk ayam bris ini sendiri saya masih berusaha untuk memasarkannya teman-teman, karena ini mempunyai klaster sendiri. Jadi kalau untuk 2 jalur, saya membuka jalur yang ketiga. Jalur yang ketiga ini adalah ayam bris, itu ayam yang murni ayam bris dengan brand tersendiri, dengan daging yang berkualitas seperti yang ada di Google atau mungkin dari beberapa penjelasan dari chef-chef yang mungkin dari Eropa atau dari luar negeri seperti itu. Jadi saya membuka jalur tersendiri teman-teman. Walaupun harga bris ini masih tergolong mahal, cuma saya memikirkan bagaimana goal tujuannya untuk konsumsi. Nah, jadi untuk saya pribadi, saya beternak itu tidak hanya untuk memikirkan sekarangnya saja. Dalam artian mungkin harganya masih mahal mas. Harganya untuk telurnya biasanya saya jual harga 80.000 per butir, atau dengan untuk anakan bisa sampai sekitar 350 sampai 400 untuk usia 1 sampai 2 bulan. Nah, itu kalau misalkan saya hanya memikirkan untuk saat ini saja, perputaran uangnya cepat. Karena setiap bertelur menetas jual. Cuma untuk kedepannya, walaupun ini ayam materi, tapi kedepannya juga untuk konsumsi. Maka saya pikirkan bagaimana pemasarannya, dalam artian untuk diserap pasar. Saya mencari relasi dalam untuk memasarkannya, entah seperti nanti teman-teman yang bekerja di hotel, kemudian teman-teman yang bekerja di restoran-restoran bintang mewah atau bintang atas, bintang 5 maksud saya. Jadi saya mulai masuk ke situ. Walaupun di sini saya jual dengan harga yang mungkin anakan saja masih saya untung. Cuma kalau untuk saya aman, maksudnya saya kan di sini sebagai peternak ya, karena mungkin pekerjaan utama saya saat ini adalah peternak ayam. Jadi saya memikirkan hal seperti itu. Jadi monggo buat teman-teman yang sebagai peternak apapun, dari ayam ya, khususnya ayam, peternak dari entah ayam Barred Rock ataupun ayam yang lain, yang ayam persilangan, tapi jelas pasarnya dibikin terlebih dahulu. Jangan nanti buat ayam persilangan kemudian diposting di Facebook, kemudian dipostingnya di Facebook. Ya boleh diposting di Facebook karena mungkin kita untuk mencari pasar seperti itu. Tapi yang untuk terus-terusan seperti itu, orang juga akan bosen ya teman-teman. Disuguhi ayam materi terus, uangnya kan perputarannya kan enggak langsung ke ayam yang untuk dikonsumsi. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman ya, maksudnya saya di sini untuk sharing buat teman-teman bagaimana ke depannya beternak ayam materi itu harus dipikirkan, harus jelas. Kalau teman-teman itu beternak ayam materi atau beternak ayam yang tipe-tipe entah Barred Rock dan ayam-ayam yang masih mungkin harganya lumayan, kalau
teman-teman hanya sekedar aji mumpung itu istilahnya harganya mumpung masih bagus, itu teman-teman berternak banyak, kemudian nanti harganya down atau harganya jelek, udah nggak selesai nggak ternak lagi, ya itu ya monggo aja, nggak masalah. Cuma kalau dari teman-teman yang visionernya ke depan untuk sebagai peternak yang tujuannya nanti untuk dikonsumsi, nah itu teman-teman harus memikirkan pasarnya yang akan dituju. Nah, jadi saya di sini sebagai peternak ayam dua tipe ya. Saya khususnya sekarang baru fokusnya 2, walaupun ada juga mengikuti pasar itu ayam persilangan saya juga buat. Itu namanya ayam Black Star. Mungkin teman-teman nanti bisa cek Black Star itu seperti apa. Nah, di sini tapi saya untuk fokusnya itu ayam Indio Gigante dan ayam British. Tapi ini saya lebih suka di kandang British karena kandangnya ya bersih, karena ya saya setiap hari bersihkan. Tapi saya suka di sini ya. Jadi biasanya kalau video-video itu saya sukanya di sini, walaupun saya nggak tidur di sini, tidur saya di rumah yang satunya. Jadi seperti itu teman-teman. Misal contohnya ayam British ini ya, ayam British walaupun di sini teman-teman ya seperti ini. Ini yang masih anak-anak seperti ini, usia 1 bulan up ini, saya bisa jual dengan harga mungkin sampai per ekor 400 ya. Per ekor 400. Ya mungkin udah banyak yang tanya, saya jual untung. Cuma saya harus regulasi perputaran anakannya nanti harus dipikirkan juga. Saya tuh di sini juga tidak mau bilang kalau saya mau monopoli ayam, enggak. Jadi teman-teman untuk misalkan mau beli di tempat saya ada, kemudian teman-teman mau impor sendiri bisa, sangat bisa. Jadi teman-teman yang mau beternak ayam, misal contoh mau beternak ayam British dengan mungkin langsung kapasitas besar, ya bisa saja seperti itu. Tapi tentunya dengan proses ya. Kalau saya alhamdulillah peternaknya dengan proses, alhamdulillah tidak menggunakan utang sama sekali. Jadi sedikit demi sedikit seperti itu teman-teman. Nah, untuk pasar ayam British ini saya baru membuat mencari link, dan alhamdulillah kemarin sudah ketemu juga ada temen yang temen yang menawarkan untuk bekerja sama yang untuk langsung mensuplai ke restoran ataupun ke hotel yang berbintang. Dan alhamdulillah kemarin sudah dibicarakan untuk pasarnya, kemudian untuk nanti untuk kontraknya itu juga alhamdulillah sudah sempat dibicarakan, walaupun tidak langsung oke gitu, enggak, cuma untuk obrolannya udah nyambung, maksudnya udah seperti itu. Nah, di sini saya tinggal untuk memperbanyak materi, untuk memperbanyak ayam. Nanti siklusnya seperti apa, nanti kalau misalkan kita jadi untuk memasok restoran ataupun hotel yang mungkin kelasnya yang kelas lumayan ya, kelas bintang ya. Jadi kita harus punya siklus. Nanti per panen, misal mereka permintaannya berapa, misal per minggu minta mungkin 10 ekor atau mungkin 20 ekor, itu kan kita harus membuat siklusnya, dari indukannya berapa, kemudian nanti telur yang harus ditetaskannya berapa, yang harus dibesarkan, yang untuk regenerasi, nanti kematiannya juga dipikirkan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita dilatih berpikir untuk tidak hanya senengnya di awal saja, cuma di kedepannya itu kita harus mikir juga. Jadi teman-teman yang peternak ayam materi, maksudnya di sini untuk mengajak teman-teman untuk berpikir bagaimana jalur kedepannya yang mau kita ambil. Kita beternak ayam materi terus, maksudnya tidak untuk dikembangkan untuk jalur konsumsi atau lain-lain, atau hanya aji mumpung yang saya katakan tadi. Setelah harganya down, udah nggak main ayam lagi. Nah itu monggo, walaupun di sini saya juga nggak bisa bilang seperti itu ya, karena realistis juga. Walaupun
seperti ini saya udah buat kandang yang lumayan. Cuma kedepannya wallahu alam, takdir kita nggak tahu, kita cuma bisa berusaha yang terbaik. Niat kita untuk usaha yang halal, insya Allah berkah. Kemudian untuk berjuang untuk keluarga. Kalau besoknya kita entah dipanggil atau meninggal, kita juga nggak tahu. Kemudian kita entah ditakdirkan untuk usaha yang lain, kita juga nggak tahu. Tapi kita untuk saat ini berusaha yang terbaik untuk memajukan usaha kita. Jangan sampai kita itu setengah-setengah dalam usaha, hanya sekedar ikut-ikutan. Ya monggo, nggak masalah. Tapi saran saya sih, ikuti kata hati yang teman-teman ikuti kata hati teman-teman, mau seperti apa bisnisnya. Kalau misalkan teman-teman mengikuti kata hati kemudian dilakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah teman-teman akan mendapatkan hasil yang berkah dan akan mendapatkan hasil dari kerja keras teman-teman berupa keuntungan yang insya Allah lumayan. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini, bisa bantu saya di subscribe, kemudian bisa di share, atau teman-teman bisa mengikuti channel-channel saya yang selanjutnya. Ya, mungkin sekian dari saya, banyak salah katanya, pemula ya, buat video saya juga masih grogi. Itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.